Berjalan, Chu Feng naik ke udara, diikuti oleh Xiao Yuer. Melihat ini, semua jenius di bawah melihat ke atas pada saat yang bersamaan. Faktanya, mereka tidak terlalu mengkhawatirkan Chu Feng dan Xiao Yuer, mereka semua tahu bahwa kedua orang ini harus diukur. Mereka menunggu dan melihat untuk mempelajari beberapa pengalaman ini. Namun mereka segera menyadari bahwa sepertinya tidak ada cara untuk belajar dari pengalaman tersebut. Ikan kecil Chu Feng terbang ke atas, meskipun kecepatannya tidak terlalu cepat, namun juga tidak lambat. Yang paling penting adalah sangat mulus dan tanpa hambatan apapun. Jadi hanya dalam sekejap mata, Chu Feng dan Xiao Yuer telah mencapai kedalaman kehampaan, di mana cahaya keemasan berada. Ketika mereka bersentuhan dengan cahaya emas, sebuah pintu emas tiba-tiba muncul di bagian terdalam dari cahaya emas. Di saat yang sama, tekanan yang lebih mengerikan turun. Merasakan tekanan itu, semua junior merasakan jantung mereka menegang, tekanan itu sungguh menghancurkan. Namun, tekanan hanya menimpa Chu Feng dan Xiao Yuer. Chu Feng bisa menahan tekanan tersebut, tetapi dia harus mengakui bahwa tekanannya sangat kuat. Karena khawatir, Chu Feng tanpa sadar menatap Xiao Yuer. Ternyata Xiao Yuer juga sedang menatapnya, dengan sepasang mata yang indah juga penuh kekhawatiran. Chu Feng peduli pada Xiao Yuer. Xiao Yuer kebetulan juga mengkhawatirkan dirinya sendiri. Melihat satu sama lain dengan aman dan sehat, dan memahami niat satu sama lain, keduanya tertawa pada saat bersamaan. Kakak, kamu benar-benar hebat. Dengan kakakku, sulit baginya untuk tinggal bersamaku seperti ini, kata Xiao Yuer. Chu Feng mengerti maksudnya. Dia harus ditemani oleh Xianhai Shaoyu dalam perjalanan kultivasinya, tetapi bahkan mungkin Xianhai Shaoyu tidak dapat menyusulnya dalam beberapa kultivasi. Meskipun kata-kata Xiao Yuer dimaksudkan untuk menggoda kakaknya, kata-kata itu juga secara tidak sengaja mengungkapkan bakatnya yang menakutkan. Lagi pula, sebelum Xiao Yuer, Xianhai Shaoyu selalu dikenal sebagai jenius terkuat di dunia seni bela diri yang luas. Tapi saat ini, sebuah suara datang dari bawah. Hei, Kak, kenapa kamu mengatakan hal-hal buruk tentangku secara terbuka dan terang-terangan? Apakah kamu lupa berkomunikasi secara diam-diam? Xianhai Shaoyu lah yang berteriak. Omong kosong, aku hanya mengatakan yang sebenarnya, aku tidak mengatakan hal buruk tentangmu, kata Xiao Yuer. Berhenti bicara, aku lebih tertarik pada seks daripada kakak, semua orang bisa melihat dengan jelas, kan? Saat Xianhai Shaoyu berbicara, dia secara khusus melirik Long Chengyu dan yang lainnya. Namun tidak ada yang berani menjawab perkataannya. Kecuali satu orang. Ya, masuk akal, tapi saudara Shaoyu, tolong jangan sedih, karena bukan karena kamu tidak baik, tetapi saudaraku, Chu Feng, terlalu bagus. Wang Qiang tersenyum lebar dan berkata. Namun Xianhai Shaoyu tidak terus menggoda adiknya, karena Chu Feng dan Xiao Yuer sudah melangkah maju dalam kejayaan emas. Dan bayangan kuat dalam aura emas benar-benar mundur ke kedua sisi, memberi jalan bagi Chu Feng dan Xiao Yuer. Di saat yang sama, pintu jauh di dalam aura emas juga terbuka. Chu Feng dan Xiao Yuer langsung melangkah ke dalamnya. Masuk, sepertinya tidak sesulit yang dibayangkan. Qin Xuan menghela nafas. Apakah kamu yakin itu tidak sulit? Hanya saja tidak sulit bagi mereka, kan? Feng Ling memandang Qin Xuan dengan jijik. Qin Xuan sedikit malu, karena dia juga merasa apa yang dikatakan Feng Chaim masuk akal. Setelah Chu Feng dan Xiao Yuer melewati gerbang. Kemudian Anda memasuki dunia khusus di mana ruangnya tidak terbatas. Namun jangkauan yang terlihat sangat terbatas. Di sini terdapat titik cahaya sebesar kunang-kunang di mana-mana, begitu padatnya hingga tidak hanya memenuhi dunia, tapi juga menghalangi pandangan. Ketika Chu Feng dan Xiao Yuer masuk ke sini, beberapa titik cahaya muncul seolah-olah mereka telah menemukan mangsa. Dia mulai menyerang Chu Feng dan Xiao Yuer seperti orang gila,
bolak-balik melintasi tubuh mereka, meskipun dia tidak akan meninggalkan luka apapun di tubuh mereka atau merusak pakaian mereka. Namun pasti akan mendatangkan rasa perih dan siksaan batin. Namun, Chu Feng dengan cepat beradaptasi. Tapi bagaimanapun juga, dia berkulit tebal dan berkulit tebal, jadi dia bisa beradaptasi dengan hal semacam ini dengan cepat. Jadi dia sedikit mengkhawatirkan Xiao Yuer. Setelah melihat ke atas, saya menyadari bahwa meskipun ekspresi Xiao Yuer tidak setenang sebelumnya, itu tidak terlalu terpengaruh. Kakak, lihat. Tiba-tiba, Xiao Yuer menunjuk ke kejauhan. Di mana dia menunjuk, ada sebuah bangunan terapung, sebuah menara putih dengan sebuah plakat tergantung di atasnya dan nama yang indah, Menara Yunhe. Namun, ada penghalang tak terlihat di luar menara, yang tidak hanya mencegah Chu Feng melihat situasi di dalam menara, tetapi juga mencegahnya masuk bahkan jika dia mendekat. Ada yang lain di sana, Xiao Yuer menunjuk ke arah lain. Ada juga sebuah menara di sana. Oh, ada istana di sana, Xiao Yuer segera menunjuk ke arah lain. Meskipun karena kekuatan kelompok titik cahaya tersebut, jangkauan yang terlihat dengan mata telanjang menjadi terbatas. Namun dalam jangkauan yang mereka lihat, kira-kira ada 7 atau 8 bangunan, bangunan ini berbeda-beda ukurannya, ada yang menara, ada yang loteng, dan ada yang istana. Dan mereka semua memiliki nama dan batasan yang berbeda. Sepertinya ditinggalkan oleh orang lain yang menciptakan Tao, kata Chu Feng. Kalau begitu kita harus membangunnya sendiri. Saudaraku, titik cahaya ini adalah bahan untuk kita membangun istana, kan? Xiao Yuer bertanya. Seharusnya begitu. Chu Feng mengangguk. Sebelum mereka membuka tempat penciptaan kuno, mereka memahami dari rune itu bagaimana menggunakan kekuatan darah mereka untuk membangun gedung. Meskipun sebagian besar membutuhkan darah, ia juga membutuhkan bahan campuran, tentunya, kekuatan inilah yang menjadi bahannya. Setelah pengamatan Chu Feng, ia menemukan bahwa titik cahaya di sini berkelompok, terbagi menjadi kelompok berbeda dengan warna berbeda. Misalnya, saat ini, kekuatan putihlah yang menyerang Chu Feng dan Xiao Yuer. Tapi ada warna lain di kejauhan. Mereka memiliki wilayahnya sendiri dan tidak saling menyinggung. Kekuatan warna yang berbeda memiliki kekuatan yang berbeda pula. Materinya juga dibagi menjadi 3, 6 atau 9 kelas. Warna hitam dan emas seperti itu seharusnya menjadi yang terbaik. Kata Chu Feng pada Xiao Yuer. Menurut pengamatan Chu Feng, kekuatan emas dan hitam berada pada level yang sama, dan keduanya juga berada pada level yang tinggi. Saudaraku, yang mana yang ingin kamu pilih? Xiao Yuer bertanya. Emas terlihat lebih mempesona, tapi saya lebih tertarik pada warna hitam, kata Chu Feng. Kakak dan aku akan memilih satu, kata Xiao Yuer. Oke, ikuti aku. Chu Feng memimpin untuk berangkat, apakah itu kekuatan hitam atau kekuatan emas, jaraknya agak jauh dari mereka dan ke arah yang berbeda. Saat mereka melakukan perjalanan, ada banyak kekuatan lain yang menghalangi jalan. Kekuatan ini memiliki jangkauan serangannya sendiri. Misalnya, jika Anda keluar dari jangkauan kekuatan putih tidak akan menyerang, tetapi jika Anda masuk ke dalam jangkauan kekuatan lain, Anda akan diserang oleh kekuatan lain. Namun setiap diserang, Chu Feng dan Xiao Yuer tidak segera pergi, malah sengaja diam di dalam untuk beradaptasi dengan kekuatan yang lebih kuat. Baik itu hitam atau emas, mereka adalah kekuatan terkuat, berisiko untuk menantang mereka secara langsung, lebih baik beradaptasi dengan kekuatan lain selangkah demi selangkah. Perlu disebutkan bahwa Xiao Yuer sepenuhnya dapat mengikuti ritmenya sendiri. Selain itu, Chu Feng memperhatikan bahwa metode pernapasan Xiao Yuer sangat istimewa, dibandingkan dengan kulit kasar dan daging tebal Chu Feng, dia memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap rasa sakit. Xiao Yuer punya caranya sendiri untuk menyesuaikan diri. Tentu saja serangan di sini bukan hanya kerusakan jiwa, serangan mentalnya pun tak kalah ganasnya.
Oleh karena itu, jika Xiao Yuer dapat menanggungnya, dia harus memiliki ketekunan yang luar biasa.